Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini di luar cuacanya mendung, tetapi kita percaya bahwa Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Di dalam Mazmur 100 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke hadapannya dengan lagu-lagu riang. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah. Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Masuklah melalui gerbangnya dengan lagu syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Syukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Sebab Tuhan baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Semusim kemarin Tuhan sudah sertai kita. Di tahun 2023, saya percaya tangan kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Walau kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memeliharakan kita sepanjang tahun 2023. Mari bersama-sama kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau mengatakan bahwa sebab Tuhan baik, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya.
segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia selalu berjalan di depan kita, menuntun setiap langkah kita. Selalu sabar menanti kami Tuhan. Mari buka mulutmu, katakan Tuhan kau baik. Katakan Tuhan kau baik. Engkau melihat segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kami. Ketika kami menaikkan syukur kami Tuhan, di situ lawatan-Mu terjadi Tuhan. Pemulihan, kesembuhan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau layak untuk kami tinggikan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan salam senyum kepada saudara kita yang ada di sebelah kanan dan di kiri kita. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia adalah Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersenang sama-sama. Kita mau pujikan bahwa langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Kami persilakan. Tuhan memimpin langkah.
Puji nama Tuhan. Jika kaum wanita mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan maka ketenangan itu akan kita dapatkan. Walaupun di tengah taufan badai hidup yang sekencang apapun, ketika kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Kita mau percaya bahwa kita, orang-orang yang percaya dan melekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan, lebih dari pemenang.
kita bangkit berdiri, kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa mari Tuhan, Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas hidupku. Tuntun setiap langkahku Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kita. Amin. Hidup
segala raja, yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang terus menaungi kami, menghidupkan jalan hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan segenap hati kami. Tuhan bertakhta oleh Roh-Mu yang kudus dan menyatakan firman-Mu bagi diri kami. Kami persembahkan segala sesuatu hanya bagi kesukaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan bagi kita. Pagi hari ini kita telah berada pada minggu yang keberapa ya? Ketiga ya. Minggu yang ketiga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu berarti masih ada 49 minggu lagi yang harus kita masuki dengan hati yang mantap, dengan hati yang berglori akan Tuhan, karena Dialah Tuhan yang berdaulat atas diri kita, yang berdaulat atas segala situasi dan kondisi di sekeliling kita. Nah, itu yang harus kita kobarkan dalam iman kita, pengharapan kita. Di sepanjang 49 minggu ke depan, Tuhan Yesus tetap yang berdaulat atas diri kita, berdaulat atas segenap seluruh kisi-kisi kehidupan kita, dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pencapaian cita-cita kita, dalam studi kita, dalam seluruh kisi-kisi kehidupan, bahwa Tuhan Yesus yang berdaulat, yang berkuasa, yang memberi perlindungan, pembelaan, dan pertolongan bagi kita. Dikala kita lelah, dikala kita kurang kuat, Tuhan Yesus tetap yang berdaulat untuk menguatkan kita, untuk menyegarkan semangat kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah menebus kita bukan dengan cara yang biasa, tetapi Tuhan Yesus telah menebus kita dengan cara yang sangat sempurna, bahwa Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Suci, Dia yang Maha Dikdaya, rela untuk turun ke dalam dunia dengan satu tekad yang bulat untuk menyelamatkan
umat manusia di segala zaman, di segala peradaban sejarah manusia. Dan untuk itu maka dia perlu datang dengan mengosongkan dirinya dari yang maha mulia, dari yang maha kuasa, dari yang maha suci. Dia mau mengosongkan diri menjadi sama dengan kita, bisa sedih, bisa panik, bisa lelah, dan itu yang dia relakan. Dia mau, dia bersedia untuk merasakan sedalam-dalamnya tentang manusia. Itu sungguh luar biasa. Kalau kita sebagai manusia biasa ini, ya, ketika kita mendapatkan saudara kita sedang berada dalam suatu situasi yang tidak nyaman, kita bisa bersimpati dengan doa kita. Kita bisa bersimpati dengan ikut merasakan kepedihan saudara kita, tetapi kita tidak akan mampu merasakan kepedihan saudara kita secara mendalam sekali karena keterbatasan kita. Tetapi Tuhan Yesus, Dia mau, Dia rela datang untuk ikut merasakan semua penderitaan ataupun kesusahan kita. Dan untuk itu Dia sampai rela disengsarakan, disalibkan. Dan saudaraku, itu semua tidak mudah, itu semua tidak murah, tetapi sangat sulit dan sangat mahal, karena bayarannya adalah nyawa. Dia merelakan dirinya disengsarakan begitu rupa di luar batas kemanusiaan, di luar batas nalar, di luar batas kewajaran akal seorang manusia yang berakhlak. Seorang manusia yang berakhlak pasti tidak akan merelakan anaknya disiksa. Seorang yang berakhlak tidak akan merelakan anaknya dihancurkan. Tetapi seorang yang berakhlak, dia akan membela anaknya mati-matian. Nyawa pun rela diberikan. Itu seorang yang berakhlak. Yesus berakhlak mulia, dan Dia memberikan dirinya membayar semua yang harusnya kita yang harus bayar. Yesus bayar untuk kita lunas. Dia sendiri yang membayar untuk saudara dengan lunas.
lunas. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita sendiri, karena semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. Saudara bukan lagi miliknya maut. Saudara bukan lagi miliknya iblis, tetapi saudara telah dibayar lunas dari cengkeraman dosa dan maut, dari cengkeraman si iblis. Saudara dibeli menjadi miliknya. Amin. Saudara adalah miliknya. Itu yang harus kita fahami, kita hayati setiap hari. Tuhan Yesus sudah membeli aku lunas, dibayar olehnya sendiri. Sekarang aku bukan miliknya dunia. Sekarang aku bukan miliknya maut, bukan miliknya si iblis, si setan itu, tetapi aku adalah miliknya Gusti Yesus. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat milik Allah, kita perlu mengenal lebih dalam akan rencananya itu, ya. Kita perlu mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan kita, tentang rencana dari Tuhan Yesus bagi kita. Mari bersama-sama membaca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Mari ucapkan 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar dengan apa yang dihasilkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus sudah membeli kita lunas terbayar saat Dia menyerahkan dirinya, disalibkan di Golgota. Dan Tuhan Yesus telah menjadi pemilik hidup kita. Dan sebagai pemilik hidup kita, Dia menegaskan, atau lebih tepatnya Dia telah menetapkan bahwa Anda dan saya adalah garam dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah membuat sebuah ketetapan yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Dan ketika kita anak-anaknya, umat miliknya, menerima ketetapan itu, berbahagialah hidupmu. Tetapi apabila kita tidak menerima ketetapannya,
maka Anda sedang menyakiti hati Tuhan. Saya kira sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita akan dengan sukacita menerima ketetapannya. Kita akan dengan hati penuh syukur menerima ketetapannya. Ketetapannya adalah kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau Tuhan sudah menetapkan, jangan kita membantahnya. Mari kita terima kasih Tuhan. Engkau sudah menetapkan bahwa aku adalah garam dunia. Kalau garam itu tidak asin, maka sepantasnya bahwa garam itu dibuang dan akan diinjak-injak, tidak ada artinya, tidak bernilai lagi. Tuhan mau kita menjadi umatnya yang tidak menjadi garam yang tawar, tetapi kita dinanti-nantikan Tuhan menjadi garam yang memberi cita rasa, ya. Nah, garam yang tidak tawar, garam yang memberi cita rasa. Nah, saudaraku, Tuhan telah menetapkan bahwa kita anak-anaknya, umat miliknya, kita adalah garam dan terang dunia yang harus berfungsi sebagaimana satuan tugas yang telah ditetapkannya. Garam itu harus berfungsi sebagaimana mestinya, memberikan cita rasa. Nah, kalau ibu memasak, sudah dikasih tomat ya, masak semur begitu ya, pasti ada berambang ya, bahan dasar bumbunya satu berambang, supaya gurih. Terus harus ada ayam atau daging ya, kentang. Bumbu lainnya ada tomat. Kalau lupa memberi tomat, tidak ada rasa kecut asamnya, jadi semur yang aneh, manis saja, gurih saja, tak ada kecutnya, tak ada asamnya, itu jadi semur yang aneh. Apalagi kalau sudah lupa memberi garam, itu jadi lebih aneh lagi ya. Namanya semur harus gurih, harus manis, harus ada rasa asamnya, harus ada rasa asinnya. Kalau tidak ada rasa asinnya, jadi sebuah masakan yang aneh dan dinikmati tidak nyaman. Nah, cita rasa, memberi cita rasa yang khas. Garam itu memberikan cita rasa yang khas. Garam itu memadukan berbagai cita rasa yang enak, dikasih garam menjadi nikmat ya. Cita rasanya menjadi sebuah harmoni yang bagus, harmoni yang menyenangkan. Saudaraku, sejak kecil saya
paling suka semur tahu ya. Ibu dulu kami dulu tinggalnya di Jalan Danun, Jalan Susanto sekarang. Di sana ada Bentul, pabrik Bentul rokok itu. Sebelah timurnya ada percetakan Pancaswana. Nah, itu pabrik-pabrik besar. Nah, kami tinggal di mes pabrik kulit di tengah di antara Bentul dan Pancaswana. Nah, di samping mes itu pabrik kulit. Jadi kalau lagi merendam kulit, wah baunya minta ampun. Di sebelah barat pabrik Bentul, kalau mereka lagi mencampur sausnya rokok itu, waduh baunya seger ya, tapi sangat menyengat. Nah, di belakang rumah ada sungai mengalir ke timur, sungai kecil mengalir ke timur, dan di samping sungai kecil itu di sebelah timur rumah mes pabrik, sebelah timur ada kebun kecil. Di sana ibu memelihara ayam kampung. Nah, kalau tidak ada lauk, tidak ada cukup dana, maka ambil ayam kampung, potong, lalu disemur. Wah, sudah bikin semur ayam kampung, wah enak sekali. Nah, senang sekali saya. Nah, sampai tua begini saya paling suka itu semur. Nah, kalau ke Pandaan ada warung semur lidah sapi, paling suka. Saudaraku, kalau garam itu tidak ditaburkan dalam masakan yang sudah lengkap bumbunya, maka tidak terjadi harmoni dalam cita rasa bumbu-bumbu tersebut. Demikianlah kehidupan kita sebagai seorang manusia yang berdampingan dengan manusia-manusia lain, sebagai komunitas sosial. Di mana saja kita berada, kita harus tahu fungsi kita. Kita harus tahu panggilan kita sebagai anak Tuhan. Di mana saja kita harus menjalankan fungsi tugas kita sebagai garam dunia, memberi cita rasa yang khas yang membuat harmoni kehidupan di lingkungan sosial kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita lupa bahwa kita adalah garam dunia, kita tidak memberi cita rasa, kita tidak membangun harmoni kehidupan, sehingga orang akan melihat kita adalah seorang Kristen yang aneh, seorang Kristen yang buruk, seorang Kristen yang tidak pantas. Kita jangan sampai dinilai seperti itu. Tetapi kita harus mengamalkan tanggung jawab kita sebagai garam, memberi cita rasa yang membangun harmoni kehidupan, sehingga orang melihat, merasakan kasihnya Yesus melalui amalan hidup kita sebagai garam dunia. Garam dunia itu memberi cita rasa,
yang membangun harmoni kehidupan yang oke, harmoni kehidupan yang indah, harmoni kehidupan yang dapat dinikmati, bahwa kasih Yesus memang oke, kasih Yesus memang indah, kasih Yesus memang manis, kasih Yesus memang menyejukkan. Nah, itu dia tanggung jawab kita sebagai garam dunia. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa kalau kamu sebagai garam dunia tidak memberi rasa, maka pantasnya kamu dibuang dan diinjak-injak. Nah, jadi kalau kita tidak menjalankan fungsi tugas yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab itu kepada kita, maka kita yang akan kacau, kita sendiri akan rugi, dan kita sendiri akan menjadi hancur umur, ya. Jadi lebih baik kita lebih menghayati tanggung jawab kita, dan kita lebih berserah kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kasih karunia-Mu untuk membantu aku menjadi garam yang memberi cita rasa, yang mampu membangun harmoni kehidupan yang baik di tengah-tengah lingkungan saya. Yang kedua, garam itu menyelaraskan seluruh potensi unggul dan mulia menjadi harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara hidup di Indonesia, saudara lahir di bumi Nusantara, Anda bertumbuh kembang di kawasan NKRI, maka sebagai anak-anak Tuhan, Anda harus sadar bahwa sebagai garam dunia, kita harus memadukan potensi-potensi unggul, potensi-potensi yang mulia dalam hidup kita, dalam hidup anak dan cucu kita, untuk menyelaraskan semua potensi unggul, semua potensi mulia untuk menjadi modal membangun keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Itu yang harus kita terus sadari dan kita tanamkan dalam diri anak cucu kita. Kamu adalah bagian dari bangsa yang besar ini. Kamu adalah garam dunia bagi Indonesia, dan itu harus dipupuk terus setiap hari. Itu harus disadarkan terus setiap hari. Itu yang harus dibangun terus setiap hari. Saya ingat ketika TV masih hitam putih dulu, di samping sini itu ruang tamu, lalu ada lorong. Di antara ruang tamu dan lorong menuju belakang itu ditaruhlah sama bapak ibu meja belajar. Di situ ada TV hitam putih. Setiap sore
setelah maghrib pasti ada lagu. Ingat saudara lagu apa? Setelah maghrib. Atau di televisi selalu ada, televisi zaman hitam putih dulu. Ada lagu apa yang kita selalu dengar di televisi kita? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Itu lagu terus berkumandang setiap hari. Kalau sudah ada lagu itu, suami yang masih kecil sebesar ini, anaknya ini kan sore, di mana dia ada, begitu mendengar lagu tersebut dia langsung lari dan menuju ke depan TV dan dia berdiri di situ, dia ikut nyanyi. Saya senang melihat itu. Anak ini menghayati bahwa dirinya adalah wong Indonesia. Garuda Pancasila di dadaku, Garuda Pancasila di hatiku, Garuda Pancasila di pikiranku, Garuda Pancasila hidupku. Itu sudah tertanam sejak kecil. Nah, perlu kita semua anak-anak Tuhan menanamkan dalam diri anak cucu kita jiwa yang nasionalisme, jiwa yang cinta negeri, jiwa yang cinta bangsa ini, jiwa yang cinta NKRI, dan mau berkreasi membangun nilai-nilai luhur yang indah, yang mulia, yang bermanfaat bagi sesama warga bangsa. Itu yang harus kita tanamkan. Itu adalah tanggung jawab Anda, setiap orang tua Kristen. Anda harus tanamkan dalam diri anak cucumu jiwa yang nasionalisme, jiwa kesatria Indonesia. Jangan pernah pudar dari itu, karena itulah garam memberi cita rasa, membangun harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ketika kita melihat anak-anak kita, cucu kita bertumbuh, kita harus selalu memberi teladan kepada anak cucu kita bahwa Anda adalah seorang ayah, ibu, kakek, nenek yang cinta Indonesia, yang mau berkarya mulia bagi bangsa dan negara. Nyawa pun rela diberikan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Itu adalah tanggung jawab setiap ayah dan ibu, setiap kakek dan nenek, menanamkan dalam diri anak cucumu cinta bangsa ini dengan melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi sesama. Suatu hari ketika anak saya berkata kepada saya, "Pak, saya mau mengumpulkan dana untuk menolong teman saya." Untuk apa nak? Untuk beli gerobak, Pak. Oh ya, gerobak apa?
gerobak untuk jual makanan. Mau jual makanan apa? Mau jual hamburger. Dia nyisikan uang sakunya. Dia cicil, dia tabung. Kalau saya bantu dia untuk beri gerobak. Lalu dia cari tempat pembuatan roti burger. Dan dia cari orang yang jual daging sintetis untuk burger tersebut. Dia punya seorang teman yang miskin, ayahnya sudah tidak bisa bekerja lagi, tentu tinggal oleh ibunya, dan anak ini sangat sulit membayar sekolah, uang sekolah maksud saya. Lalu anak saya ini dia ajak temannya tuh, namanya David. Belanja apa? Belanja roti ambil daging, ambil sayur. Kayak apa? Ayo kedalan burger. Dia jual burger untuk menolong temannya. Saya ternyuh melihat itu. Kamu anak baik, anak yang cinta kepada sesama warga bangsa yang sedang menderita. Kamu akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan saya bersyukur sejak kecil anak ini bertumbuh menjadi anak yang peduli kepada teman-teman yang tidak mampu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu belajar, kita perlu berjuang, kita perlu memberi teladan kepada anak cucu kita dan memotivasi mereka untuk menjadi garam bagi sesama. Dan sampai saat ini dia tetap bersahabat dengan temannya yang pernah ditolongnya itu. Satu hari teman saya, Pak, David sekarang jual mie ayam, tolong beliin ya, beli produk mie ayam. Oh ya, kita beli dan kita beri saran-saran. Jadi dari sejak kecil sampai dewasa sudah punya anak, masih calling dengan temannya itu untuk saling melihat bagaimana sahabat-sahabat bertumbuh bersama. Itu yang membuat hibur hati saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, marilah bersama jemaat Tuhan, sadarilah bahwa dirimu sebagai anak Tuhan, Anda sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi garam dunia. Jalankan fungsi tugasmu sebagai garam dunia yang memberi cita rasa dan membangun harmoni kehidupan seturut dengan kemampuanmu masing-masing. Dan percayalah, Tuhan Yesus di surga melihatmu, merasakan tentang dirimu, dan dia akan melakukan tanggung jawabnya bagimu. Tuhan akan muliakan hidupmu. Engkau tidak akan dibuang dan diinjak-injak, tapi engkau akan dimuliakannya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama lakukan itu. Itu tanggung jawab kita.
bukan untuk cari selamat. Selamat di dalam Yesus sudah dibayar oleh Yesus sendiri. Anda harus menjalankan fungsi tugas Anda sebagai garam dunia, supaya engkau tidak kehilangan jati dirimu, supaya engkau tidak kehilangan fungsi tugasmu, dan engkau tidak kehilangan kasih dari Tuhan, tapi engkau akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hidupmu akan dimuliakan oleh Tuhan. Hidupmu akan dipakai oleh Tuhan membahagiakan bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Dimanapun engkau berada, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau dari dirimu. Dan kalau engkau menjalankan fungsi tugasmu, so pasti Tuhan membahagiakan engkau. Percayalah, tidak ada upaya mulia yang diabaikan oleh Tuhan. Ya, berikutnya, kamu adalah terang dunia. Sebagai terang dunia, kita wajib mempersembahkan pola hidup yang tauladan. Kita perlu menebar kebaikan dalam kesantunan, dalam kebijaksanaan, dan kemanfaatan yang beranjak semakin sempurna. Sebagai terang dunia, kita tidak boleh menyembunyikan terang itu di bawah kantang. Kantang itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan cadangan makanan untuk keluarga. Jangan kita menutup terang dengan kantang. Artinya, kebutuhan kita sebagai manusia itu cukup sandang, cukup papan, dan cukup pangan. Nah, jangan sampai kebutuhan itu menjadi tutup bagi terang yang harusnya terpancar. Jadi melalui berbagai upaya untuk mencukupi sandang pangan papan kita, itu jangan sampai membuat terang hidup kita tertutup. Ya, melalui setiap perjuangan kita memenuhi kebutuhan sandang pangan papan kita, kita harus ingat bahwa terang hidup kita harus tetap terpancar. Jangan sebaliknya, segala upaya mencukupi kebutuhan sandang pangan kita malah menutup terang sampai mati. Jangan. Jadi melalui segala upaya-upaya kita memenuhi kebutuhan sandang pangan papan kita harus menjadi media untuk terang itu tetap terpancar. Tetap terpancar. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sampai membuat terang itu mati karena kita begitu bersemangatnya
berjuang untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan kita, lalu kita lupa untuk bersedekah, lupa untuk berdiakonia, lupa untuk beramal, menolong yang lain. Mari kita tetap tidak lupa untuk bersinar melalui amalan kebaikan yang harus kita kerjakan kepada siapa saja. Ada orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papanya, tetapi dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang keliru, sampai hidupnya tidak lagi bersinar mulia, tetapi hidupnya menjadi kesaksian yang buruk gara-gara mengejar kebutuhan sandang pangan papan, tapi lupa diri dan berbuat yang salah, sehingga nama Tuhan dipermalukan. Nah, mari bersama-sama sebagai anak Tuhan kita memancarkan hidup yang terang, hidup yang menjadi saksi yang terang, saksi Kristus yang memancarkan hal-hal yang baik. Dan saya percaya Tuhan berkenan, karena kebaikan itu harus dapat menyentuh jiwa seseorang. Tuhan berkata, kebaikan itu harus bersinar dalam tindakan yang menyentuh jiwa seseorang. Sebagai terang dunia, kita wajib mempersembahkan pola hidup yang tauladan, pola hidup yang menebar kebaikan dalam kesantunan, dalam kebijaksanaan, dalam kemanfaatan bagi sesama keluarga Kristen, sesama warga bangsa. Dan dalam upaya-upaya menjadi garam dan terang tersebut, fokus dari perjuangan kita itu bukan diri kita. Fokusnya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda berjuang menjadi garam dan terang dunia, tapi fokusnya dirimu sendiri, fokusnya kehormatanmu, fokusnya harga dirimu, maka itu semua gak laku di hadapan Tuhan. Gak laku di hadapan Tuhan. Fokusnya harus kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Jangan kemuliaan dirimu. Semua itu akan jadi sia-sia, muspro, jadi sebuah bau yang menusuk hidup, menusuk hati Tuhan. Ya, mari bersama-sama kita jalankan fungsi hidup kita sebagai garam dan terang dunia dengan fokus untuk kemuliaan Bapa Surga, supaya nama Bapa Surga dikenal oleh banyak orang.
supaya nama Bapa surga menyentuh banyak hati orang. Yang kita baca ayat penutupnya kembali kepada Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. 2-3. Demikianlah hendaknya jangan percaya di depan orang supaya mereka perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Mari bersama kita berjuang untuk terang itu bercahaya di depan banyak orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi mari bersama-sama jalankan fungsi tugas kita sebagai garang dan terang supaya Bapa surga dimuliakan dan Anda dibahagiakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kita naikkan pujian kita, menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu.
satuan-satuan tugas kami sebagai garam dan terang dunia yang harus memberi cita rasa yang membangun harmoni kehidupan, yang harus memancarkan terang melalui segala perbuatan yang baik kepada siapa saja, terutama kepada keluarga, sehingga nama-Mu ya Bapa surga dimuliakan. Ampunilah kami kalau banyak kali perbuatan kami memalukan Bapa surga. Ampunilah kami dan pakailah kami, jangan buang kami ya Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan sebagai garam dan terang dalam keluarga kami, dalam komunitas gereja kami, dalam komunitas sosial masyarakat kami, terutama bagi bangsa dan negara yang tercinta Indonesia. Kami mau meneladankannya dalam diri anak cucu kami, supaya mereka juga bertumbuh sebagai garam dan terang bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kami bersama-sama bangkit sebagai garam dan terang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Dan saya percaya setiap umat Tuhan pada pagi hari ini diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Yosepin Kurniawati, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal WL Singer Minggu 29 Januari 2023, WL Bapak Puji, Singer Ibu Debi dan Ibu Ida Rahwati.
Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 29 Januari 2023, Bapak Irawan dan Bapak Witanto. Kita akan masuk di dalam doa berkat dan doa syafaat. Mohon Bapak. Mari kita bangkit berdiri. Saya nantikan kehadiran Bapak Ibu usia emas pada hari Selasa di ibadah usia emas jam 5 sore ya. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan untuk membangun ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua, segala perjuangannya, segala pengorbanannya diperhitungkan Tuhan dan dipahalai dengan segala yang mulia dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan ini, pada beberapa pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, Tuhan memberkati segala cita-cita mereka dengan segala kebaikan Tuhan. Berdoa pula bagi saudara-saudara yang sudah usia lanjut dan tidak bisa datang ke gereja karena kondisi fisik mereka. Kiranya Tuhan lawat mereka dengan kasih dan kebaikan dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menjagai Bapak Presiden Jokowi dengan pasir malaikat-Mu, para menteri TNI dan Polri. Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan bimbingan, Tuhan menjagai NKRI dengan pasukan malaikat Tuhan yang luar biasa. Biarlah bangsa kami bangkit sebagai bangsa yang besar, yang dipenuhi kasih dan kebaikan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Bapak RD 6, RT 3, di mana gerejamu berada, dan masyarakat di sekeliling gereja. Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi garam dan terang dunia yang berfungsi sedemikian indah dan baik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk setiap pertemuan ibadah, baik di gereja, di masing-masing rayon. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk rencana musyawarah besar Gereja Bethel Tabernakel se-Indonesia pada bulan Maret di Surabaya. Tuhan memberkati seluruh panitia yang mulai bekerja mempersiapkan segala sesuatu, memberkati biaya yang dibutuhkan, dan tolonglah kami jemaat Tuhan lokal di sini
untuk dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah membangun ibadahnya, membangun kurban-kurbannya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah sebagaimana yang Tuhan telah janjikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat yang berlimpah dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menolongmu untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan damai sejahtera persekutuan Roh Kudus menguatkan iman dan harapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.